البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى Al-Haditsus Sadis wal Ishrun ba'da tis'imi'ah 926 dari Riyadhus Shalihin di bagian Kitabus Salam. Bab masalah apa itu? Dohirnya masalah Tasmiyatul Atis dan seterusnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Abu Hamzah Al-Khazraji Al-Madani Al-Ansari atasa rajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang lelaki yang bersin di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashammata ahadahuma. Kemudian salah satunya itu kemudian Nabi mengucapkan yarhamukallah kepada yang satunya, walam yushammitil akhar. Dan Nabi tidak mengucapkan yarhamukallah pada yang lain. Faqala alladzi lam yushammit, maka orang yang tidak diberi doa oleh Nabi tadi, dia bertanya, atau safulanun fashammattahu wa atastu falam tushammitni. Si fulan bersin, kemudian Anda mendoakan rahmat untuknya. Saya bersin, namun Anda tidak mendoakan rahmat untuk saya. Faqal hadza hamidallah wa innaka lam tahmadillah. Orang ini memuji Allah dan sesungguhnya engkau tidak memuji Allah. Muttafaqun alaih. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka itu ada di kemuncak kesolihan dan di kemuncak kewilayahan, wilayah yang bukan Nabi, mereka para wali Allah yang tertinggi, yang bukan Nabi. Sebagaimana juga disebut-sebut oleh Imam Al-Baihaqi dan lain-lain, wali-wali tertinggi di bawah para Nabi tentunya adalah para sahabat. Tetap saja mereka itu mengalami yang namanya sakit, ancaman-ancaman penyakit dan sebagainya, manusia biasa. Makanya tidak heran jika ada yang mengalami bersin. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, bersin ini adalah rahmat Allah Ta'ala. Allah menjadikan badan itu memiliki mekanisme untuk membuang kotoran-kotoran yang ada di dimag, yang ada di otak. Ada sisa-sisa gelema, ada penyakit-penyakit yang membahayakan. Maka dia ditolak dari otak untuk menuju ke hidung atau menuju ke mulut untuk dibuang. Ini usaha dan ini bagian dari rahmat Allah Ta'ala. Maka ada dua orang sahabat yang bersin. Kebetulan sedang ada di dekat Nabi, mereka berdua bersin. Ternyata fashammata ahadahuma. Nabi mengucapkan yarhamukallah kepada salah satunya, walam yushammitil akhar, dan tidak mengucapkan yarhamukallah untuk yang lain. Apa hikmahnya? Ini telah terulang-ulang. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan di antara hikmahnya sebagaimana dinukilkan dari Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullahu taala. Ini ada yaitu Al-Hafidz menukilkan dari Ibnu Daqiq, yaitu ini adalah untuk menimbulkan rasa cinta, menunjukkan kita ini punya perhatian kepada saudara kita. Ya jelas itu harus ikhlas. Nah, kita ikhlas dan kita menampilkan apa yang menunjukkan kita punya perhatian, kita prihatin dengan keadaan saudara kita. Dan juga itu untuk ta'liful qulub, melunakkan hati saudaranya, bukan bersikap ananiyah, tak peduli saudaranya batuk atau bersin atau apa, tidak dipedulikan. Dan sekaligus hikmahnya kata beliau adalah untuk mentakdim, yaitu mendidik, mengingatkan orang yang bersin bahwasanya dia ini banyak dosa. Siapa dari kita yang tidak punya dosa? Kita banyak dosa. Didoakan yarhamukallah, karena kata beliau istilah rahmat ini memberikan isyar, semacam pemberitaan bahwasanya kita ini makhluk yang lemah, yang mudah berbuat dosa. Maka bersin itu juga bagian, sebagaimana dia membuang penyakit-penyakit,
Kita tahu penyakit itu juga boleh jadi itu adalah musibah, boleh jadi sebagian musibah itu hasil dari dosa kita. Nah, maka dengan ini semua diingatkan Allah itu tengah merahmati engkau dengan berbagai cara, berbagai jalan. Nah, diingatkan agar kita menjadi, kata beliau, hilang kesombongannya dan muncullah ketawaduan. Kita ini masih banyak kelemahan, banyak dosa dan seterusnya. Makanya doanya bukan yang lain-lain, tapi doanya yarhamukallah. Ini diantara hikmah yang beliau sebutkan. Tapi ternyata di sini Nabi bersikap tegas. Yang ini didoakan rahmat, yang itu tidak didoakan. Padahal semua berhak untuk mendapatkan rahmat selama masih muslim, berhak. Tapi ini pelaksanaan syariat. Masalah rahmat umum insya Allah dapat saja, tapi ini syariat. Yang berhak mendapatkan doa rahmat dalam masalah tadi ya, yang bersin dan memuji Allah Ta'ala tentunya. Maka orang yang tidak mendapatkan doa dari Nabi tadi, dia bertanya. Ini menunjukkan bolehnya al-istifsar indal iskal, boleh meminta penjelasan tatkala ada kerumitan. Ya, jangan diam saja tapi bertanya, kenapa demikian? Apakah ada ilmu yang saya belum pahami dan seterusnya. Atau safulanun fashammatahu wa atostu falam tushammitni. Si fulan bersin, kemudian Anda mendoakan rahmat untuk dia, sedangkan saya bersin dan Anda tidak mendoakan rahmat untuk dia. Nampak dari apa? Dari pertanyaannya itu ada sesuatu yang hilang. Mungkin si penanya tidak paham sisinya apa. Dia tidak menyebutkan si fulan begini, kemudian si fulan ya bilang alhamdulillah, enggak disebut sama sekali. Karena boleh jadi sahabat ini tidak memahami bahwa sisi yang tidak nampak itulah yang, sisi yang tidak dia sebutkan itulah yang justru menjadi sebab perbedaannya itu. Baik. Faqal, maka Nabi menjawab, hadza hamidallah. Orang ini memuji Allah. Wa innaka lam tahmadillah, dan sungguh engkau tidak memuji Allah. Baik, jawaban ini salaka maslakat ta'lil, yaitu polanya pola ta'lil. Makanya didatangkan dengan innaka, untuk mengingatkan ini adalah menjadi sebab. Sebabnya apa? Karena engkau tidak memuji Allah. Maka ada balasannya. Walaupun bukan sampai tingkat dosa, telah kita lewati bahwasanya mengucapkan alhamdulillah itu mustahab dalam masalah bersin. Tetapi ada kerugiannya memang, yaitu tidak mendapatkan doa rahmat dari orang yang mendengar. Tentunya ini rugi kita sebenarnya, walaupun tidak sampai dosa. Dan hadis ini menunjukkan ketegasan di dalam hukum Allah Ta'ala. Dan tidak ada muhabah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Tatkala beliau ditanya bagaimana keadaan si fulan, maka beliau mengatakan dhaif. Maka si penanya mengatakan dia pakcik saya. Maka Imam Ahmad mengatakan Allahul musta'an, walakin la muhabata fid din. Allahul musta'an, tapi tak ada kecondongan dalam agama, hukum ditegakkan. Rasulullah yang beliau paling penyayang, bil mu'minina raufur rahim, sangat berbelas kasihan dan menyayangi kaum mukminin. Tetapi beliau menegakkan syariat. Yang begini maka hukumnya begini, yang begitu hukumnya begitu. Tidak ada enggak enak hatilah dua-duanya teman dekat, tidak demikian. Baik. Dan pembahasan masalah ini sudah terulang-ulang, masalah al-atos. Kemudian kita masuk kepada hadis berikutnya, al-hadisus sabi' wal ishrun ba'da tis'imi'ah, 927. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atas. Dahulu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bersin, wada'a yadahu aw saubahu ala fih. Beliau meletakkan tangannya atau pakaiannya ke mulutnya. Wa khafadha aw ghadda, yaitu merendahkan atau menahan biha dengan tangannya sautah suaranya. Syakar rawi ragu, lafadznya ghadda atau khafadha, tak masalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Kata Syekhuna Abu Amr, kesimpulannya di sini adalah hasan. Dan juga dihasankan oleh Al-Albani di dalam Shahihus Sunan. Baik. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dausi al-Yamani tsumma al-Madani, Amir Madinah, beliau jadi amir. Tapi masih siap mencari kayu bakar di hutan dan sebagainya. Beliau buka darasnya malam.
setelah tengah malam, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Jami. Karena pagi hari mengurusi urusan yang lain, urusan politik, ya amanah dari khilafah Bani Umayyah waktu itu. Tapi untuk ilmu beliau tetap memberikan masa untuk para pencari ilmu. Tayyib, karena Rasulullah SAW siyak ini tadi takrirul fi'il, yaitu terulang tatkala apa yang diceritakan itu terjadi. Setiap kali beliau bersin, maka beliau akan melakukan yang disebutkan itu nanti. Apa? Oh, tadi bersin. Oh, ya rahmatullah. Tayyib. Wada'a yadah, beliau meletakkan tangannya, au saubah atau pakaiannya, ala fi'ih ke mulutnya. Ini mimbabi sadi dzara'i at-tadarrur, yaitu menutup jalan-jalan yang menimbulkan bahaya bagi orang lain atau bahaya diri sendiri mungkin, tapi ya kemungkinan besarnya orang lain. Disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullahu ta'ala bahwasanya ini adalah masuk dalam adab, dan semua pensyarah mengatakan seperti itu, masuk di dalam adab bersin. Dan beliau menukilkan dari At-Taurubashti rahimahullah, salah satu pensyarah tertua kitab kalau tidak salah kitab tertua dari Maswabihus Sunnah, kalau tidak salah, pensyarah tertua dari kitab Maswabihus Sunnah At-Taurubashti rahimahullah. Syarahnya bagus sekali, walaupun pendek, walaupun ya tidak ada yang maksum, tapi sangat bagus dan sering dinukil. Kata beliau, ini adalah adab di dalam masalah bersin. Karena yang namanya bersin itu adalah mengeluarkan penyakit-penyakit dari dimak untuk ke mulut, keluar lewat mulut, sebagian mungkin lewat hidung juga. Kalau mulutnya itu terbuka, maka boleh jadi penyakit itu akan membahayakan orang di sampingnya, orang yang di hadapannya dan sebagainya. Sehingga maka Nabi mencontohkan untuk menutup dengan tangannya. Nanti orang bilang, nanti tangan saya kotor. Ya, nggak masalah, toh tangan sendiri. Daripada mengotori wajah orang, itu malah lebih buruk lagi, naudzubillah. Atau kena baju orang, kasihan. Jangan seperti sebagian orang di daerah lain sana, dikenakan ke wajah teman, dikenakan ke pakaian teman. Ketika temannya marah, dia bilang, kan nggak najis. Memang nggak najis, tapi mau nggak engkau digitukan? Ya, nggak mau. Sebagaimana kita tidak mau terkena sesuatu yang kotor, yang menjijikkan, mestinya kita juga tidak rela teman kita mengalami itu dari kita. Hadis Hasan itu? Al-mu'min mir'atu akhi. Mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Tidak suka menyakiti saudaranya, tidak suka tersakiti, maka jangan menyakiti saudaranya. Au saubah atau pakaiannya. Ini menunjukkan, kata sebagian ulama, ini terkadang beliau pakai tangan, terkadang pakai pakaian. Kalau sempat ya mungkin pakai baju, kalau tak sempat langsung pakai tangan. Intinya adalah jangan sampai membahayakan orang lain. Alhamdulillah sekarang kita dimudahkan, ada tisu atau kain-kain yang lain, sapu tangan dan seterusnya. Intinya adalah untuk menutup pintu bahaya dari saudaranya, yaitu jangan sampai itu mengenai saudara, menimpa saudara. Wa khafadha, ini adab kedua. Kalau yang tadi masalah zatnya, sekarang masalah suara, ya suara sidat juga ya. Yaitu zat dari bersin tadi, cecairnya, kahaknya itu jangan sampai kena orang lain. Jangan sampai menyebarkan penyakit ke orang lain. Yang kedua adalah dari sisi suara, wa khafadha, yaitu merendahkan, au ghadha, menundukkan. Siap bersama ya. Ghadha artinya juga merendahkan. Iya, merendahkan biha. Dohirnya kembali ke tangan, dengan tangannya tadi boleh jadi, atau apa yang sesuai, jelas yang paling dekat domir mu'annahnya kembali ke tangan. Wallahu a'lam. Karena kalau tidak ditutup memang suaranya boleh jadi lebih nyaring, tapi kalau ditutup paling tidak suaranya itu terkurangi. Iya. Jangan malah pakai mikrofon, itu mengacau. Sautah suaranya. Disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah, yaitu tidak mengeraskannya.
seperti yang dilakukan oleh orang awam, kata beliau. Sementara kita dilarang untuk meniru gaya-gaya orang jahil. Hikmahnya apa? Yaitu tidak mengganggu. Terkadang gangguan itu lewat bentuk-bentuk tadi, lewat apa itu? Cecair tadi itu, kahak. Terkadang gangguan itu lewat suara. Kenapa? Kata Al-Munawi, karena ini mus'ij, yaitu suara yang membuat orang terkejut. Orang sedang tidur, mimpi mau makan es krim, tahu-tahu orang bersin, nah, kasihan dia, terkejut. Apalagi mungkin dia sedang sakit jantung, atau mungkin ada bayi sedang tidur barangkali, atau orang sedang sakit gigi, tidak tidur semalaman, baru sedang hampir saja tidur, ada orang bersin dengan suara keras, kasihan, terkejut. Kalau gigi yang sakit langsung lepas, lega dia. Kalau tidak, sakit gigi lagi. Jadi banyak hikmahnya. Dan juga dijelaskan oleh sebagian pensyarah, ini menunjukkan Islam itu sangat memperhatikan adab-adab kesehatan dan juga adab-adab untuk menahan gangguan, jangan sampai menyakiti orang lain dengan suara ataupun dengan benda-benda fisikal lainnya dan seterusnya. Baik. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, walaupun hadis ini tak ada dalam Bukhari Muslim, tapi beliau membahasnya bahwasanya di antara adab-adab bersin, nah beliau menyebutkan di antaranya adalah ini, yaitu menahan jangan sampai kahak itu atau benda-benda yang keluar dari mulut itu mengenai saudara. Jadi ditahan dengan tangan atau dengan pakaiannya sendiri dan sebagainya. Kemudian adab yang kedua adalah melirihkan suara, bukan mengeraskan suara. Kemudian adab yang ketiga adalah yaitu lehernya jangan menoleh ke tempat lain. Kenapa? Ini akan membahayakan diri sendiri. Dan beliau menukilkan dari Imam Ibnu Daqiq Al-Id. Kata Ibnu Daqiq, jangan ketika bersin itu menoleh ke tempat lain. Lehernya, ya lehernya jangan sampai dibelokkan ke tempat lain. Karena apa? Dikhawatirkan nanti akan sakit lehernya itu. Dan saya telah melihat sendiri, kata beliau. Lalu gimana? Di hadapan kita ada teman, ya berarti apa? Badan kita ikut apa? Mengarah agar jangan sampai hanya leher yang berbelok. Karena apa? Nanti ototnya jadi cekang di beberapa tempat dan tidak seimbang. Kita perlu ke arah kiri, ya badan kita juga ikut ke arah kiri, jangan hanya leher. Ya memang terasa sih seperti itu ya, sakit leher. Dan ini adab-adab yang sangat diperhatikan agar orang lain tidak terkena bahaya. Berarti juga kita disuruh untuk memperhatikan jangan sampai kita sendiri terkena bahaya. Hadis ini sebagai isyarat-isyarat untuk menahan bahaya, jangan sampai menimpa orang lain dan juga jangan sampai menimpa diri sendiri. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.